Pemirsa, lebih dari 1.800 anak di Jakarta terlibat judi online. Lantas bagaimana cara menanggulangi hal ini? Untuk membahasnya kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ibu Ai Mariati. Selamat sore, Bu Ai. Selamat sore, Mbak Priska. Bu Ai, ini data menunjukkan bahwa anak di Jakarta ada 1.800 anak lebih terlibat judi online. Anda punya datanya, ini usia yang terendah berapa, Ibu? Ya, data judi online ini sangat unik ya. Saya mengapresiasi PPATK mengeluarkan sejumlah transaksi yang mencurigakan dan akhirnya kenali bahwa itu bagian dari judi online. Di data saya masih ada anak di bawah 10 tahun itu teridentifikasi 2%, 10 sampai 20 tahun 11%. Nah, ini kemungkinan akumulasi sampai akhir tahun ini ya, di akhir November masuklah di angka tadi 1.800 anak. Karena jumlah di kami itu kan kompilasi antara 10 sampai 20, artinya tidak bisa dibilang seluruhnya anak ya, tapi itu terlihat dari rentang bawahnya, itu di bawah 10 tahun aja ada 80.000, 2%, artinya dari jumlah 10 sampai 20 tahun yang tadi disebutkan. Nah, ini Indonesia ini, ya Bu ya? Ya? Ini seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia, dan tadi yang Jakarta 1.800 ya. Baik. Ya. Jadi seluruh Indonesia itu 440.000, yang di Jakarta 1.800 begitu kan kira-kira. Nah, ini jadi kita harus refleksinya dari awal memang di data Asosiasi Pengusaha Internet ya. Ini kan kita sudah masuk di 221 juta jiwa nih, sekian ya, yang memang aktif dalam berinternet, dan yang tertinggi itu ternyata Gen Z dan kita, Gen milenial saya kira ya, di usia-usia produktif. Nah, Gen Z ini 34% paling tinggi di antara semua kurun usia ini. Sehingga kalau kita lihat apakah ini semuanya untuk kepentingan pendidikan. Sebetulnya kita mengalami sebuah pembiasaan itu kan untuk kepentingan pendidikan ya, di saat pandemi misalnya, kemudian hari ini ekonomi kreatif sedemikian luas dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang harus kita mitigasi adalah persoalannya kenapa dari tujuan-tujuan awal yang itu memberi dukungan produktivitas dan bahkan edukasi pada anak-anak kita, ini kemudian ada degradasi besar-besaran dalam situasi judi online. Kembali lagi bahwa anak-anak mengakses internet itu juga tidak bisa sendiri. Ini yang sejak awal sudah dikuatkan, baik di dalam aturan perundangan misalnya ya, dalam undang-undang bahkan pornografi, ITE, perlindungan data dan lain sebagainya. Desainnya adalah ketika anak menerima gadget ini, maka disitulah ada transaksi atau ada sebuah feeding awal ya, komunikasi dengan orang tua, yang kemudian ada kontrol, ada kesepakatan, ada pengawasan, dan bahkan literasi. Nah, kelihatannya faktor yang ini kita betul-betul ada hantaman lain, karena orang yang seharusnya memberi dukungan atas controlling tadi juga masuk di dalam situasi judi online ini. Tidak main-main ini, angkanya lebih besar lagi ya situasi judi online pada orang tua gitu. Artinya orang tua yang seharusnya menjaga anak kemudian juga terlibat judi online begitu Ibu ya? Ya, di data kita 30 sampai 50 tahun itu 40%-nya yaitu 1.640.000 orang. Ya, bahkan di atas usia 50 tahun pun ada, yaitu 34%. Nah, kita kan tidak sedang bicara bapaknya itu anaknya ini gitu ya, dalam satu keluarga. Tetapi kalau kita melihat bentuk data ini, kita kehilangan yang seharusnya menjadi sebuah pondasi awal anak-anak memiliki gadget itu untuk dua tadi, yaitu pendidikan dan juga kreativitas mereka di dalam berselancar di dunia maya. Nah, oleh sebab itu kelihatannya data-data ini kami sebetulnya lanjut memberikan rekomendasi setelah bertemu dengan Satgas ya, Kepala Satgas Judi Online kemarin di Kementerian sekarang menjadi Hukam. Ya, jadi ini yang kemudian kita sampaikan bagaimana langkah-langkah mengkoordinasi sekian banyak, kurang lebih hampir
30 kementerian di bawahnya yang itu harus bertanggung jawab kira-kira melakukan langkah-langkah ya tugas dan fungsi sehingga situasi judi online terhadap anak-anak ini bisa dimitigasi dengan segera. Nah, ini yang kemudian juga membuat kami kaget semuanya bahwa leading sector utama Kemkominfo yang awal bermula kita juga melakukan langkah-langkah rekomendasi kepada kementerian ini terungkap sejumlah kasusnya gitu ya, bahkan dianggap mereka justru terlibat di dalam situasi gawatnya judi online ini. Nah tentu inilah pekerjaan besar ya di akhir tahun ini karena Perpres 21 2024 tentang perjudian di ranah daring ini mempertaruhkan semua aktor-aktor ya yang bertanggung jawab. Dan kita bisa lihat dampak hari ini yang terbesar adalah pada anak-anak kita. Orang tua yang memiliki kerugian misalnya dia pinjol, dia kerugian waktu dan lain sebagainya di dalam judi online, kerugian yang paling dihilirnya juga adalah keluarga dan diantaranya adalah ada anak-anak di dalamnya. Nah ini yang sekiranya menjadi langkah-langkah yang harus semakin terukur ya. Bagaimana misalnya di awal capaian atau jangkauan edukasi yang dilakukan. Sekarang saya melihat Bu Menteri juga turun lapangan menyampaikan urgensi stop bermain judi atau serupa game yang serupa judi. Itu saya sangat apresiasi. Karena pasti akan melahirkan daya juang ya di antara struktur di dalam Kementerian Komdiji. Nah, menterinya sudah turun, masa iya sih kita tidak bersih-bersih berkomitmen lebih kuat lagi kira-kira begitu. Nah, ini saya kira langkah-langkah yang terus kami juga sedang pantau Mbak pergerakannya. Kalau Anda menyarankan apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang menjadi perhatian orang tua untuk anak dan bagaimana cara mengendalikan anak untuk tidak terjerumus dalam judi online? Singkat saja boleh? Ya, tentu kami sudah memetakan ya bahwa tidak bisa hanya orang tua, tetapi di dalamnya juga ada sekolah, ya lembaga pendidikan gitu. Kemudian juga tadi regulation yang mengatur ya regulasi kita, yang itu ada di Kemkominfo, di situ juga ada perlindungan data anak-anak kita ya, dan juga undang-undang ITE kita, itu semuanya harus bergerak secara simultan. Nah tentu kalau kepada orang tua ini karena kambium utama yang tadi disampaikan, jangan sampai kehilangan role model, sudahi. Bagi mereka yang sudah memiliki ketergantungan, mari konsultasikan secara psikolog, akhiri. Karena tidak ada lagi yang bisa memberi perlindungan lebih dekat ya pada anak-anak kita ya selain kecuali orang tua. Ya, di ranah pendidikan ini Mbak juga yang tidak kalah penting, bukan hanya edukasi. Kita mau memberi edukasi sepanjang apapun tapi tanpa tata kelola. Berikan ruang curhat anak ini, berikan pengaduan anak ini sehingga kita tahu mana yang ringan, sedang dan mungkin mereka sudah adiktif. Itu juga langkah yang harus dilakukan dunia pendidikan. Baik, terima kasih Ketua KPAI Ibu Ai Mariati sudah bergabung bersama kami membicarakan tentang judi online anak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam sehat Ibu.